Hai guys, welcome to my channel. Di video pertama ini kita mau ceritain hal-hal serem yang pernah terjadi sama kita. Pertama kali kita ketemu sama makhluk yang begitu. Dulu tuh kan aku sama dia, sama laki-laki yang pada masanya main jam 12 malam. Kan kita tuh mau nginep, biasalah kalau nginep mah suka gadang-gadang gitu ya. Nah, kita tuh mau kayak jejak-jejak itu, tapi ini cari hantu. Tuh sok-sokan aja gitu mau cari hantu. Padahal kita tuh masih SD, mau masuk SMP lah. Jam 12 malam itu tuh malah main cicirihilan, kalau orang Sunda bilang. Cicirihilan teh ketawa-ketawa keras banget gitu sama anak-anak. Nah, terus mata aku tuh lihat ke rumah yang itu. Terus ada yang pakai baju putih full ke bawah. Nah, karena mata aku minus, aku penasaran, kan aku nggak tahu ya itu apa. Terus aku lihat, itu mah lain merenya positive thinking pertamanya mah. Tapi semakin aku ngelihat ke yang putih tadi, apa ya, jadi si bajunya tuh lusuh gitu. Terus si atas yang apa sih ini tuh kuncup gitu ya, gerak-gerak gitu kan, takut gitu ya. Nah, terus aku nanya ke teman-teman, kata aku teh, hei, itu sahanya nih. Teman aku tuh bukan apa-apa tapi pas udah gitu dia paling pertama pergi lari. Ya, Asli ada itu aku mah teh guys ya, bayangnya sok aku mah emang borangan bahasa Sunda nama borangan penakut. teh penakut teh, ih nggak mau aku mah. Pokoknya mah aku mah tidak mau melihat yang kayak gitu guys. Ya, terus kan kita tuh lari ya. Terus aku tuh ke rumah salah satu temanku, nginep ya, di tempat nginep itu. Nah, pokoknya di situ tuh keadaan badanku udah panas dingin kayak gimana sih gitu. Langsung sakit guys. Ya, gak enak banget, Nah, kan sempet cerita dulu di sana. Aku tuh bilang ke teman aku, hei, tadi ada nasi Biasalah ya, biasa ada yang pakai baju putih, gerak-gerak si ininya, terus bajunya lusuh, terus kayak mukanya tuh nggak adaan sih, tapi kayak ada mata gini di sini di bawah nih. Bukan kan kita kalau mata di sini, kayak ini mah di sini gitu. Ih, sumpah itu mah serem. Terus kalau aku mikir logikanya gitu ya, kalau bapak-bapak jam 12 malam, banyak anak-anak, berisik, ketawanya cicirihilan, pasti dimarahin, pasti nyamperin kita gitu. Udah gitu nyamperin, hei, mau ngapain, misalkan udah malam pulang lah, jangan main. Tapi ini mah enggak, malah kayak ngedeketin aku gitu. langsung kita Sumpah, teh bubar guys, sampai beda jalan. iya, sampai kak lari ke sana lari ke sini. Sumpah itu mah sampai kita mau lari aja gak mikir yang di belakang gak sih. Yang penting mah kita jauh aja dari tempat itu, bener. Sumpah itu serem banget sih, pertama kali banget aku lihat pocong ya. Terus kalau Cica, Terus kan waktu kecil kita teh suka ngaji ya, tiap udah maghrib sampai isya di masjid guys ya. Kan kalau aku kalau pulang ngaji itu suka diam dulu di teman rumah, di teman rumah di teman di rumah teman teman. aku Masih ya. Dia ya kadang ngerjain PR, kadang diam dulu main gosip. gitu, mau gosip mata rada SD ya gitu. Pas udah gitu teh
pulang aku teh jam setengah 10-an teh ya. Gak tau jam berapa dah waktu aku SD kalau nggak salamanya. Tah pulang di dekat rumah aku teh kan ada rumah kosong ya, udah kosong banget. Terus di dekat kamar itu, Jadi rumah kosong itu ada kan rumah kosong. Jadi si kamarnya itu kelihatan gitu. terus si gorden apa Iya, horden? si gordennya. Si gordennya itu cuma diikat, udah weh ditinggalin weh sama dia teh ya. Enggak, jadi kita tuh bisa ngelihat ke rumah kosong gitu, ke dalamnya kayak gimana. Nah, waktu itu teh kan aku masih kecil ya, aku teh pakai mukena sambil bawa Al-Qur'an teh. Jalan biasa anak kecil ya. Mata pengen lihat ke jendela itu. Dilihat ke jendela itu teh ya nggak ada apa-apa, tapi gerak, guys. Si hordeng si gordennya itu teh gerak gitu teh sedikit. Angin meren ya, itu mah ada angin. Terus teh mata yang satu lagi teh pengen teh asa pengen gitu ya ngelihat ke atas teh, dilihat we ke atas teh ya, dan di Genteng rumah kosong yang tadi. lain, jadi di genteng yang beda di dinya nih. Di di Barung. di genteng yang itu teh, yang di rumah dekat rumah aku itu teh. Jadi gini, ini misalkan ini rumah dia, ini rumah kosong, di sini ada rumah lagi. Jadi di yang rumah ini gitu ibaratkan. Jadi kan di rumah aku teh ada kebun ya. Tah rumah aku kebun, ada rumah lagi. Iya Nah, gitu. di rumah yang itu teh kan gini ya, genteng apa genteng. Nah, dari si genteng dari sisi apa namanya? Dari pinggir belah sana. Dari pinggir sebelah sini sampai pinggir sebelah sana teh jadi kayak yang langsung weh terbang, Ya, kayak ada dari ujung sedikit dulu dari, gitu. di ujung set jadi gitu nih ya guys, itu Kayak naik pesawat. Nah itu Caca. Aku teh ya guys langsung lari-lari pulang ke rumah. Untungnya nggak sakit karena besoknya main Sekul biasa main. cool. Nah terus kalau aku yang cerita yang ketiga, jadi yang ketiga itu kan aku nginep di rumah temenku yang kata dia tadi kalau pulang ngaji ke rumah temennya. Nah yang itu, nah udah gitu kita tuh ceritanya nginep ya kan, nginep. Nah jadi WC rumah temanku itu ada di luar, di pakai sumur gitu. Terus mamahnya itu keadaannya tuh lagi dapat, tapi dia buang air kecil di luar. Nah udah gitu, udah biasa aja ya tidur kita teh. Jadi posisi tidurnya tuh kan misalkan ini jendela, di belakang jendela tuh ada sumur yang kata aku tadi apa namanya teh, WC itu. Tah, aku tidur ngadep ini kepala aku tidur ngadep ke jendela, berarti ke sumur, kaki aku ke sini. Sedangkan dua teman aku, dia sama yang satu lagi nya, jadi si kakinya itu ke sumur. Jadi kita tuh kayak balik-balik gitu nih. Nah, karena kan emang gitu ya tidurnya, karena kasurnya kecil, nggak muat tidur bertiga. Nah, udah gitu malam jam 12 aku dengar suara anak ayam di sumur. Kan mitosnya ya, kalau dengar suara anak ayam pasti ada si makhluk itu, si kunti ya kalau nggak salah. Nah udah gitu kan aku dengar suara anak ayam itu ya, aku ngebangunin dia sama teman aku yang satu lagi. Kata aku teh bangun, nggak bangun, kan aku takut ya. Jadi kan asalnya posisinya itu balik-balik gitu. Karena aku takut, aku nyempit mereka sih. Jadi aku tuh berusaha di tengah-tengah gitu, nggak bisa tidur lagi di situ teh. Terus aku teh dengar suara kayak yang nyedot gitu, tau gak sih? Kayak nyedot mie. Kalian tau gak kalau makan mie nih anak kecil soalnya gitu, tapi ini mah suaranya teh gitu. Sumpah itu serem banget. Sampai ke berapa kali ya, sampai pokoknya berapa kali gitu.
Tak terus aku denger mamahku teman yang tadi pipis itu bilang, ih ada si Neng cenanya. Hah, kata-kata si Neng. Udah gitu teh. Biasa lagi dah mau kayak biasa nggak bisa. Udah bener-bener takut itu mah asli. Udah gitu pas paginya aku tanyain, kan aku bilang ke mama temen aku bilangnya teh, kata aku teh tadi malam ayah etanya cina apa sih kalau Indonesia lagi ngisep darah gitu suaranya teh, sumpah itu suaranya kalian kalau denger, emang di antara kalian yang udah denger pasti tahu itu suaranya kayak gitu deh guys. Menurut kita sih serem. Iya, karena itu tuh awal-awal gitu, tapi kalau sekarang nggak terlalu serem sih. Oke guys. Nah, semenjak kita sering lihat yang kayak begitu hantu-hantu, bukan hantu-hantu sih, kadang mah kita tuh jadi lebih peka yang ngasih orangnya. Jadi setelah kejadian yang Melihat yang begitu kita tuh jadi lebih peka gitu. Iya. Kalau ada yang kayak gitu kita iya asa nggak enak we hati teh. Iya. Itunya. Iya, aku pernah di sekolah kalau nggak salah. Pernah aku di sekolah kayak, tapi nggak lihat, tapi kayak di pikiran aku tuh kayak ada gitu nenek-nenek gitu, itu mah bongkok banget. Aku pernah cerita ke teman aku kayak nenek-nenek aja gitu bongkok. Tah udah gitu akunya langsung kau tah senjak sering itu di antara kita bertiga ada temenku yang satu lagi yang tadi aku nginep di rumah dia, kita tuh sering ke surupan gitu, kayak kemasukan gitu, sering banget sih asli itu mah. Apalagi kalau kita main ke rumah kosong terus ke hutan-hutan gitu, nggak ke hutan juga, ke jalan sepi gitu. Suka ada yang menurut orang itu serem, terus kita teh jalan pasti ada yang ngikutin. Iya, tapi kita mah malah kayak nantang gak sih? Kata orang jangan, tapi dah kita teh penasaran gitu, terus kita tuh malah kesana tuh gitu guys. Ya, terus selain itu kayak misalkan aku nih ya kemarin lagi ngobrol sama dia di kamarku, kan kamarku pakai gorden. Nah udah gitu, kalau di kamarku itu kalau dibukain gordennya otomatis ngadep ke tangga. Nah dia itu sering banget ngebukain gordennya, bukan ngebukain sih, kayak ditaliin aja gitu. Terus kan aku suka ngomong, Ca tutup. Terus kata dia teh, kela tak udah gitu, tapi emang sering ditutup, tapi kayak emang di isi tangga gitu kayak ada bayangan hitam ya, gitu. Iya, sama-sama Caca oke kayak ini sih, sama-sama kita teh berhadapan dan saling peka aja gitu. Aku tahu keberadaan dia mungkin tahu keberadaan kita, jadi pak juga lupa kita gitu. Jadi iya benar gitulah. Kadang mah iya, kalau aku nih ya sendiri di mana gitu kayak ada gitu yang ngeliatin, tapi ada yang kadang ngerasanya tuh kayak ngeliatinnya tuh kayak sinis, kayak ada yang ramah gitu, tapi aku juga nggak tahu kan aku bukan anak indigo, bukan anak yang bisa lihat gitu. Tapi iya sih kadang-kadang suka ngerasain serem gitu, kayak ada yang ngeliatin, nggak enak gue kena hatinya teh. iya. Nah terus udah kejadian suka kesurupan gitu, terus kita tuh kalau tidur suka diganggu ya. Sering banget itu diganggu, hampir setiap hari. Bukan diganggu sih, kayak emang kitanya nggak tahu kecapean, nggak tahu karena apa. Jadi kalau orang Sunda bilang tuh erep-erep. Jadi aku tuh waktu kemarin, sekarang kelas 3 SMK ya, waktu kelas 2 SMK gitu ya, sering banget itu mah, hampir tiap hari aku mimpi si hantu itu. Udah capek banget, sampai aku mau tidur aja takut. Kalian yang sekontak sama aku pasti tahu ya, sampai iya gak sih, mau tutup mata teh wah iya buka asli lagi. kayak aku nutup mata langsung ada kayak si gambar apa sih, si pocong, si
yang si kayak Kunti, gitu-gitu. si nenek-nenek itu sumpah itu mah sampai kayak dicekik gak sih kalau tidur. Kita tuh mau aku mau bangun, aku mau bangun, aku mau bangun, tapi sama dia tuh kayak dicekik nggak boleh sampai kak tidur teh kayak ngos-ngosan gitu ya Cak. Asli itu mah kayak ngos-ngos ngos. Sumpah itu mah tidur aja capek sampai sampai kadang mah aku nggak mau tidur gitu karena takut. Sumpah itu mah tiap hari baru baru aja gini udah ada langsung, baru aja 5 detik kali ya, 10 detik udah aja langsung. Kadang kayak suka di ini gak sih Cak, kayak suka langsung dibawa ke alam mimpi gitu, sering banget. Jadi pas otomatis kita tutup mata langsung udah Iya, tidur. kita tuh sering banget iniin kayak kayak kita nggak mau tidur tapi kayak disuruh tidur ya gitu. Dipaksa tidur guys. Yes, tapi kalau kalau kata bapak aku mah ya, kan aku cerita ke bapak aku. Kalau kata bapak aku kayak itu tuh si hantunya teh mau ngasih tahu tapi ngasih tahu tapi ya sih pernah kan aku mimpinya teh kan aku kalau tutup lemari suka berisik gitu ya, suka dijebret-jebret gitu. Nah aku tuh mimpi si hantu yang di posisinya tuh dekat lemari itu ngomong, katanya kalau tutup pintu lemari jangan keras-keras, aku suka sakit. Kan itu sumpah sampai kepikiran banget, sampai ke paginya kepikiran, sampai udah tahu itu aku nutup lemari pelan, gak ada lagi mimpi itu. Sampai takut banget sumpah. Enggak sih. asli guys, sering banget sih kita mimpi yang kayak begitu. Paling paling takut kalau mimpi, aku pernah mimpi ini. Jadi yang kata aku nih salah ke lorong itu nih Cak. Nah aku tuh pernah mimpi kayak ke lorong gitu, terus tapi lorong itu tuh nyambung ke mall. Pas aku beli barang-barang yang kayak gitu, aku mau bayar ke mall, si kepala hantunya tuh jatuh. oh my god, sampai 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 kayak si kepalanya tuh mau nyamperin aku aja gitu. Sumpah itu mah sampai aku ya Allah ya Allah ya Allah, bangun bangun, sampai aku bacaan ya Allah Anas Al-Fatihah yang kayak gitu, sampai ya Allah semua ya Allah bangunin, ya Allah bangunin gitu guys. Tapi nah semenjak aku suka update status gak bisa takut tidur lah gitu-gitu, nah aku tuh ceritakan cerita yang aku mimpi hantu itu di Instagram, WA, sama di Facebook. Nah udah gitu temanku ada yang ngomen katanya ya, ini juga tips buat kalian yang suka banget digangguin kalau tidur. Tipsnya itu, jadi kalau mau tidur itu si kasurnya diberes-beres sambil dibaca-bacain kayak astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar 33 kali katanya. Kan siapa tahu kalau nggak dibaca-bacain di selimut kita tuh ada yang duduk, ada yang apa gitu. Iya gitu, sumpah itu sih serem banget. Tapi sampai sekarang juga masih kayak sering kalau malam diganggu gitu. Enggak sering-sering Enggak sesering kayak dulu gitu, enggak sesering kayak dulu setiap hari. Sekarang lebih kayak kalau kita emang bener-bener capek pengen tidur dan banyak pikiran, tapi kadang mah kayak ini nggak sih, kayak si hantunya tuh kayak ngasih tahu kita gini. kadang sih. Coba kalian yang sama kayak aku komen sama enggak gitu ceritanya. Jadi kadang masih hantunya juga kayak ngasih tahu jangan gini tapi terus atau seremnya. Terus kalau misalnya nih ya, aku sama teman aku kan suka bawa motor, suka main sore ke waktu dulu teh. Aku teh udah punya firasat, ini mah pasti jatuh. Jangan entong kemana, jangan dilanjutin gitu main motornya. Udah we pulang gitu. Hari aku kan cek teman aku teh, hayu atuh. Hari aku teh ngikut teh. Hari pas gitu teh, iya dong guys, bener aku jatuh bertiga. Ya jadi kayak kadang mah sebenarnya kita tuh nggak bisa lihat, nggak bukan anak indigo, tapi emang kita tuh kayak
kita berdua tuh kayak emang bener-bener peka, bener-bener peka ya nggak sih. Kalau tidur aja nih ya temen asli yang pernah tidur sama aku pasti tahu kalau aku tidur kayak kadang tidur aku tuh nangis, ketakutan, pokoknya nangisnya macem-macem ya lah. si nangisnya itu nangis bukan nangis kayak orang. Nah jadi segitu cerita horor dari kita. Gak, buat kalian gak tahu horor gak tahu enggak ya, tapi ini menurut aku bener-bener horor di masanya. Iya Gak guys, sih sampai sekarang masih dan horor. ini teh beneran kejadian gitu, tidak mengada-ngada ya. Ya jadi segitu aja. Jangan lupa di like, comment, and and subscribe. Jangan komen juga, aku harus buat konten apa ya gak sih selanjutnya ya. biar aku nggak pusing ya guys. Bye bye.